Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazril Malik, mahasiswa STI Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan Public Relation and Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Tujuan komunikasi bisnis. Secara umum, ada 4 fungsi dari komunikasi di dalam bisnis, yaitu memberi informasi, melakukan persuasi, melakukan kolaborasi, dan melakukan integrasi dengan audiens. Yang pertama, memberi informasi. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, melakukan persuasi. Kedua dari sebuah komunikasi bisnis adalah melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam bisnis. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal dalam bernegosiasi, setiap pihak perlu memahami prinsip win-win solution. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis baik antara perusahaan domestik maupun dengan perusahaan asing. Teknik dalam komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis terdapat 3 teknik utama, yaitu teknik komunikasi verbal, teknik komunikasi nonverbal, dan teknik komunikasi tertulis, seperti email. Perpaduan dari ketiga teknik tersebut akan membuat setiap orang dapat menangkap dan memahami pesan yang akan disampaikan dengan jelas. Jenis komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis juga terdapat jenis-jenis komunikasi. Untuk memperlancar komunikasi dalam suatu bisnis, maka karyawan maupun staf lainnya harus memahami setiap jenis komunikasi ini. Terdapat 3 jenis komunikasi bisnis yang tentu sangat penting untuk dipelajari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal ini merupakan salah satu komunikasi bisnis yang bersifat internal. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa komunikasi ini terjadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi, yang terlibat dari komunikasi ini hanyalah anggota dari organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua, komunikasi vertikal. Dalam komunikasi vertikal ini biasanya dilakukan antar tingkatan. Jadi, jika dalam perusahaan terdapat tingkatan jabatan atau posisi, komunikasi vertikal ini harus terjadi timbal balik dari komunikasi yang telah dilakukan. Ada 2 macam jenis komunikasi dalam komunikasi vertikal. Di antaranya adalah komunikasi dari atasan pada bawahan dan komunikasi dari bawahan ke atasan. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini dilakukan pada tingkatan atau jabatan yang sama. Komunikasi ini biasanya bersifat lebih santai atau non-formal. Komunikasi ini tidak perlu memperhatikan kaidah dan bisa dilakukan dalam bahasa sehari-hari. Pengertian public relation. Public relation secara garis besar ialah strategi perusahaan untuk membangun relasi baik dengan publik supaya dapat mendapatkan opini yang positif dari kalangan masyarakat di sekitarnya. Public relation sangatlah penting dalam membangun citra positif atau pandangan baik dari masyarakat secara luas terhadap perusahaan yang bersangkutan.
Tujuan public relation. Tujuan public relation adalah sebagai berikut. Efektif dalam membangun kesadaran merek dan branding, mempromosikan saling pengertian antara kelompok sasaran dan perusahaan, peningkatan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation, mensupport bauran pemasaran, meningkatkan citra perusahaan yang positif untuk publik. Nah, pada kali ini kita akan membahas studi kasus yang terjadi pada PT KAI sebagaimana yang diberitakan oleh media massa. Hingga saat ini masih sering terjadi kecelakaan di perlintasan kereta api antara pemakai jalan raya dengan kereta api. Berdasarkan permasalahan di atas, praktisi public relation atau kepala humas PT KAI sangat berperan penting dalam menjaga dan mempertahankan pengertian timbal balik yang dapat membangun citra baik PT KAI agar senantiasa dipercaya sebagai salah satu perusahaan di bidang jasa transportasi darat yang terpercaya dan bisa diandalkan oleh masyarakat. Kecelakaan yang sering terjadi di perlintasan kereta api antara pemakai jalan raya dengan kereta api sedikit banyak pasti akan menimbulkan masalah yang dapat mengganggu kelangsungan kegiatan PT KAI, baik secara internal dan eksternal perusahaan. Berikut adalah masalah-masalah yang memiliki peluang besar akan timbul, yaitu pertama, munculnya berita kurang baik dan menyudutkan PT KAI yang diberitakan di media massa. Kedua, munculnya opini negatif masyarakat sehingga citra PT KAI dianggap kurang baik. Ketiga, hilangnya kepercayaan antara sesama sivitas PT KAI sehingga keadaan dalam perusahaan tidak harmonis. Keempat, munculnya pihak-pihak yang saling menyalahkan akibat kecelakaan kereta api dengan pengguna jalan raya, baik dari pihak PT KAI dengan masyarakat ataupun dari sesama sivitas PT KAI. Yang kelima, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap PT KAI sehingga perusahaan dapat merugi karena pendapatannya menurun. Masalah-masalah di atas muncul karena beberapa sebab. Berikut adalah penyebab terjadinya masalah yang berpeluang besar akan timbul ketika terjadi kecelakaan kereta api dengan pengguna jalan raya. Yang pertama, tidak ada komunikasi yang baik antara pihak praktisi public relation atau kepala humas PT KAI dengan masyarakat yang menggunakan jalan raya akibat kecelakaan di perlintasan kereta api, sehingga menimbulkan rumor atau berita yang kurang baik di media massa yang dapat menurunkan bahkan menghancurkan citra perusahaan. Yang kedua, perusahaan tidak mengasuransikan aset tetap terhadap resiko kecelakaan, kebakaran, dan jenis kerugian lainnya. Kendala teknis berupa gangguan komunikasi dan sistem persinyalan, kurangnya pengendalian perawatan dan keselamatan kereta api, sehingga akan timbul salah menyalahkan antara pihak-pihak yang terlibat dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap PT KAI ataupun sesama sivitas PT KAI yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam perusahaan dan juga perusahaan dengan publiknya. Dan yang terakhir, minimnya budaya toleransi, keselamatan sesama pengguna jalan, dan minimnya sosialisasi tentang rambu-rambu di area perlintasan kereta api. Oleh sebab itu, praktisi public relation atau kepala humas PT KAI perlu melakukan beberapa tindakan di bawah ini agar masalah-masalah seperti yang disebutkan di atas bisa teratasi dengan baik. Berikut pengembangan penjabaran berdasarkan teori Checklist and Center. Proses perencanaan program kerja melalui proses 4 tahapan atau langkah-langkah pokok yang menjadi landasan acuan untuk pelaksanaan program kerja public relation atau kehumasan, yaitu yang pertama, penelitian dan mendengarkan. Yang kedua, perencanaan dan mengambil keputusan. Yang ketiga, mengkomunikasikan dan pelaksanaan. Dan yang keempat, mengevaluasi.